Cetar. Mood eh apa namanya, nuklir. Wah, halo Wak, kembali lagi di Ngobras. Ngobrol asik. Oke, kali ini kita ada tamu spesial nih. Spesial tuh spesial kayak mana nih ya? Spesial. Spesial ya. Nah, kali ini kita bersama 3 bidadari ya kan? Bidadari apa kalian nih? Bidadari biawa atau apa? Nggak tahu. Nah, ini kita ada 3 bidadari dan 1 cowok ganteng nih. Gila ya kan? Ngeri kali ya kan? 3 cewek dan 1 cowok, ngeri kali nih ya kan? Bukan main masalahnya. Nah, kali ini ada 3 mahasiswa ya kan? Dan 1 lagi nih adalah spesial nih karena dia adalah seorang atlet ya kan dengan cabur pemanah ya Bang ya? Ya. Ya. Nah, mungkin sebaiknya kita perkenalkan diri dulu lah ya, satu-satu ya. Oke, dimulai dari Abang ini dulu lah. Nama Abang siapa, Bang? Nama saya MJ Ali Thoyib. Hmm, Untuk sekarang ini saya sekolahnya di Man 1 Medan, Man 1 Medan. Itu Man 1 Medan di mananya tuh, Bang? di Jalan Pancing 2. Oh, Jalan Pancing 2. Itu Abang ngambil apa? IPA atau Saya ngambil di IPA. oh, di IPA-nya ya, Bang. Oh. Dan Abang apa seorang atlet apa nih, Bang? Kasih tunjuk lah. Kasih tahu keluarga Saya kita. itu seorang Anak panahan ya. ya. Ada lagi? Cuma itu aja. Gue kira kayak atlet itu harus panjang-panjang ya kan. Kayak akan itu kayak dulu kan Bang. kayak ada derajat-derajatnya atau pangkatnya gitu. Gak ada ya Bang ya? Sama lah ya. Nah, sebelah kita nih cewek-cewek apa nggak tahu lah bidadari atau biawak nggak tahu lah. Itu lah. Ini bidadari dari Unim ya. Oh, Nah, kalau aku perkenalkan nama saya Bunga Novikasari Pardede, asal dari Universitas Negeri Medan. Saya jurusan Sastra Indonesia. sastra bahasa Iya, Indonesia. Sastra, ini kan Sastra bahasa Indonesia tuh aku adalah bunga. Bunga itu adalah fotosintesis dari untuk menjadikan kita jadi udara atau apa nggak tahu lah ya. Kok nggak lucu ya? Bang. Jok-jok bapak maklum Iya, ya. masih muda, Iya, kita semua masih muda. Abang yang tua. Oke, satu lagi nih yang tinggi ya kan. Yang paling cantik. Cantik nggak tuh? Yang paling cantik. Oke, kalau nama aku Oksanes Manungkalit. Sama Bunga. Saya dari Universitas Negeri Medan. Prodi Sastra Indonesia juga. Oh, bahasa Indonesia juga. Iya, kami di sini bahasa Indonesia anak sastra. Oh. Yang satu lagi nih, yang paling pink black pink kali ini bajunya ya kan? Pink black, jadi pink black. Lisa Blackpink. Kalau nama aku Mengsar Nomora sama juga sama orang ini Sastra Indonesia tahun 2021. Oh, berarti kalian ini satu jurusan berarti nih ya? Satu kelas. Oh, satu kelas. Orang ini udah kayak bestie atau gimana nih? Bestie Kayak cuma musuh-musuhan? enggak, tidak akan terpisahkan. Iya. Nggak terpisahkan nggak itu? Ngeri kali ya, nggak main, oke? Kalian semester berapa rupanya? Semester 7. Sekarang kami semester 7. Lagi sibuk-sibuknya dengan skripsi. Ya, anak skripsi. Anak skripsi. Aku udah semester berapa nih belum ngurus skripsi nih gue tengok nih. Oke lah, kita ini temanya nih tentang masa depan sih sebenarnya ya, tentang apa sih buat kalian-kalian ini yang bentar lagi kan ada yang masih sekolah untuk mau jenjang lebih tingginya untuk kekuliahan dan ada yang udah mau kelas selesai. Apa sih rencana kalian untuk tujuan kalian sebagai untuk menjenjang karir kalian lah sebenarnya ya kan? Nah, aku mau nanya nih sama abang ini dulu lah. Waktu itu kan ada PON nih kan? Ya, ada. Udah lama kan? Belum lama. baru ini lah ya kan? Baru ini ya. Abang waktu itu kayak mana sih caranya bisa masuk ke dalam ajang PON ini, Bang? Kalau dari masuk ke ajang PON ini dari seleksi, Bang. Oh, seleksi ya. Dari seleksi. Seleksinya tuh kayak mana, Bang? Dari seleksi, kalau seleksinya itu seperti
kita itu menembak untuk mencapai skor yang paling tinggi. Oh, skor paling tinggi. Ya, Sama kayak ujian lah ya gitu. ya Ada bisa dibilang ujiannya. macam ujian lah. Itu praktek kah? Kayak Ya, prakteknya ada lisannya juga oh atau nggak ada. enggak ada ya? Secara tembakan Mm-mm. itu dengan nilai yang tertinggi terus ditotalkan Oh, gitu. dari dari divisi saya. Kalau saya kan Mm-mm. divisi nasional. Mm-mm. Itu saya itu menembak itu di jarak 30, 40 sama 50 meter. Wah, jauh juga tuh, Bro. Itu ujiannya gitu. Ya, Oh, seleksinya. seleksi. Seleksinya ya. Itu dari berapa orang tuh, Bang? Waktu itu seleksinya? Waktu itu seleksi yang pertama kali seleksi Mhm. itu di total itu ada sekitar 30 orang Oh. Wow. dari kabupaten di Sumatera Utara. Tapi dari Sumatera Utara ini banyak nggak sih yang jadi atlet pemanah nih, Bang, kalau menurut pendapat Abang gitu? Kalau menurut saya eh, banyak juga panahan di Indonesia yang bisa meraih prestasi juga. Tetapi harus ditekuni juga dari ininya lebih sering lah untuk latihan supaya fisiknya pun bisa mumpuni juga untuk menarik musuhnya itu. Gitu ya, Bang, ya? Hmm. Berarti kalau misalnya ini aku, apa ya, kayak apa sih perbedaan, kan ada keseruannya nih setiap atlet-atlet itu, ya kan? Misalnya contoh nih, kayak atlet tinju, kayak kan enaknya kan kalau orang Medan ini kan biasa lah ya kan, Butumbuk itu udah rame kan gitu. Mau di jalan tuh Butumbuk tuh rame tuh. Kalau di bola kan biasanya keseruannya kalau the goal itu enak, ya kan? Kalau di pemanah ini apa sih vibe untuk keseruannya itu apa, Bang? Orang kan biar tahu nih, pada penontonnya kan biar tahu nih. Dari skor yang tinggi itu bang, bahwasanya kalau di pertandingan ini saya dapat skornya sekian, lebih tinggi daripada skor yang saya laksanakan waktu latihan. Nah, itu lumayan jadi membanggakan lah untuk saya. Mungkin peningkatan skor maksudnya, Bang. Oh, peningkatan skor. Nah, Aku cuma tahu nih berapa aja sih. Kemarin tuh ada aku lihat di YouTube lah ya. Jadi kayak mereka tuh yang ku tahu mereka ada 2 tim kalau salah tuh. Panahnya jadi mereka ada 3 kali nembak tuh. ya, Ya, 3 kali nembak apa? Betul nggak? ada Nah, jadi tembakan pertama kalau dia sampai ke tengah itu dapatnya berapa ya, Bang? Skornya? 10. 10. Oh, dia tuh berapa skornya tuh, Bang? Dari 10 sampai berapa itu paling rendahnya? Paling rendah itu berbeda di divisi bang. Oh, beda-beda Kalau divisi. kalau sekarang itu divisinya itu ada 3. Yang pertama itu untuk yang pemula namanya nasional. Yang kedua itu divisi recurve bow sama kompon bow. Oh, bentar, kepala aku pusing kayak artinya apa itu? Coba Bang, lebih simpel lagi Bang. Sumpah aku bodoh kali kalau masalah itu Bang. Kalau di recurve bow itu dia bang nembaknya di jarak 70. Oh, Usurnya itu mirip sama standar. oh standar ya. Nanti kita jelasin lah ya. Nanti dia gimana sih? Di mana? Terserah lah. Di sini lah ya. Di sini lah ya. Guys. Nah, baru lanjut lagi Bang. Baru ada kompon bow itu di jarak 50. Oh, jarak 50 meter. 50 meter. Terus? Untuk di recurve bow tadi itu kalau menembaknya itu paling minimal tadi angkanya itu bisa sampai angka 1. Oh, angka 1. Angka 1 ini Dia itu gimana? nampaknya itu dari warnanya, Bang. Oh, warnanya. Di warna kuning itu 10,9, untuk warna merah itu 87, warna biru 56, warna hitam itu 43, sama warna putih itu 21. 21. Ini sumpah aku Yang lingkaran-lingkaran itu ya. yang lingkaran-lingkaran itu ya. Oh, nanti kita kasih tuh apa lah cara di atas inilah kita di atas inilah ya. Sumpah, aku taunya cuma bola untuk nonton masuk gawang ya udah gol itu aja nambah skor gitu loh. Karena sebenarnya gimana ya? Aku sukanya permainan yang simpel-simpel aja. Kalau ada yang bertarung di situ ya udah aku tonton aja gitu ya. Oke lah Bang. Ada lagi nggak Bang yang selain
kesulitan dalam pemanah nih Bang? Kayak ibaratnya ini kan contoh nih, aku tahu tuh yang lagi viral tuh yang tembak angin tuh, atlet tembak angin, senapan angin tuh. Itu kan dengan gaya ada alatnya tuh yang kayak tutup mata sebelah. Nah, kok di pemanah itu ada nggak alat-alat yang khusus yang untuk membantu lombanya? Iya, membidiknya. Kalau di standar sama nasional itu ada namanya visir. Visir. Ya, itu Visir tuh untuk gimana? membidik untuk titik target. Heeh. Itu bantuan untuk membidiknya. Sedangkan kalau di divisi kompon itu ada bantuan juga di visirnya itu memakai scoop. Scoop itu kayak ini kekeran itu ya? Ya, pembesar. Oh ya, pembesar Kaca itu. kaca pembesar. Yang kayak alat senjata gitu nggak sih bentuknya? Kayak Ya, sniper agak gitu ya? bulat dia. Oh, bulat Di aja. dalam itu ada kaca pembesarnya. Jadi Oh. kalau kita membidik itu dia langsung ke arah ke titiknya. Oh, kayak kaca pembesar nggak sih? Iya, mirip macam kaca Kaca pembesar. pembesar. Oke Bang. Ada penonton nih guys. Katanya membidik cewek bisa nggak itu kan? Kalau abang kan ganteng nih, kan ada 3 cewek nih bidadari nih. Pengen nggak abang tembak cetak. Tapi keseruannya itu paling tinggi tuh kalau udah tepat ke tengah gitu Bang. Iya, Bang. Tapi aku satu nih pertanyaan, penasaran kali aku. Kenapa ya abis nembak nih pemanah nih? Dia kan narik nih. Dia tarik nih kan. Baru nanti dia harus jatuhin ke bawah tuh. Biasanya tahu Bang kan? Oh, ya. Itu apa sih nama tekniknya Bang? Itu sebenarnya Bang, kita itu nggak ada teknik-teknik itu dikarenakan dari jam dari busurnya itu kan kita ngelepas tali. Nah, itu kan hentakan dari talinya itu membuat busurnya itu kelepas. Jadi untuk sebagai penahannya itu ada dipasang namanya sling atau macam tali gitu di antara jari telunjuk ke jari jari. Itu kalau setahuku kalau pemanah itu nggak boleh genggam kayak gini ya? Nggak boleh. Karena ada kayak stabilitasnya tuh ganggu ya? Iya, itu harus ketika kita melepas itu jari semua ini dirilekskan. Iya, dirilekskan. Didiamin, busurnya biarkan jatuh. Ibaratnya tuh kayak ini loh guys, kayak ibaratnya kalian megang kamera tuh, nggak boleh kamera tuh kalian pegang genggam kayak gini nih, karena nanti kan kalau goyang kali tuh. Nah, kayak gitulah ibaratnya ya. Nah, kita next ya Bang ya. Nanti kita tanya lagi lah ya. Kalau kakak-kakak ini ya kan dari sastra bahasa Indonesia nih. Tapi yang gue tahu nih kalau sastra bahasa Indonesia ya kan ini kalian bukan pendidikan nggak? Nondik ya? Nondik. Kalau kalian aku ingatnya cuma bisa buat pantun, puisi kayak gitu-gitu aja tuh. Kok kalian yang jurusan sastra bahasa Indonesia nih apa sih sastra bahasa Indonesia nih? Ya fokusnya gitu loh. Apakah membuat novel atau membuat puisi atau buat kata-kata mutiara? Kayak mana sih? Jadi sastrawan. Iya, sastra awalnya gimana sih? Kalau menurut saya kan Bang, itu sastra Indonesia itu bukan cuma berpuisi, berpantun, tapi karena sastra Indonesia itu awalan dari bahasa, kata atau bahasa kecil, fonem. Pasti Abang nggak tahu itu kan? Tahu. Kami lebih membahasnya itu lebih ke bahasa linguistik gitu Bang. Dari yang terkecil, bahasa terkecil sampai yang ke kalimat yang dasar gitu. Gimana? Kan bahasa itu ada bahasa yang paling kecil itu namanya fonem. Oke. Terus bahasa terkecil dalam linguistik itu Bang, baru nanti datanglah ke bahasa ada Bang namanya. Nanti kalimat yang paling besar itu Bang, nanti dari fonem itu baru ada gabungan kata kayak gitu Bang. Jadi sebenarnya sastra Indonesia ini sangat sulit Bang. Sangat sulit. Bukannya kayak masih lebih susah bahasa Inggris lagi daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris itu udah ketentuan itu. Bahasa grammarnya kayak gitu Bang. Berarti kayak aku bilang ini bunga, berarti kalau dalam sastra bahasa Indonesia ada lagi beda-beda tingkatannya gitu ya. Iya, masalah dia beranggapan gitu itu udah beda. Bukan kayak pelajaran di SMA dulu Bang, bukan gitu lagi. Ini udah lebih spesifik ya. Banyak cabang-cabang. Banyak cabangnya berarti ya. Kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris dengan matematika yang lebih susah itu bahasa Indonesia. Karena misalnya matematika bahasa Inggris itu jawabannya ya udah itu aja. Gitu, Bang. Kalau bahasa Indonesia itu
apa berjalur-jalur, ada yang jawabannya ini, jadi jawabannya nggak satu. Oh gitu. Iya. Berarti banyak nih. Iya. Terus apa ya? Tujuannya tuh apa sih kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia lagi kan kita teringat masa sekolah jadi yang bahasa Indonesia lah. Maksudnya sastra bahasa Indonesia. Kalau misalnya nih, jurusan aku seni pertunjukan nih, ambil di bidang musiknya, ambil kita klasiknya. Nah, aku punya tujuan nih. Aku pun nondik juga sebenarnya. Nondik itu kayak tujuannya, aku pengen menjadi, contohnya cita-citaku pengen jadi solo player gitu, atau pemain gitar yang handal secara individu gitu loh. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia lagi kan. Sastra bahasa Indonesia. Nah, ini apa sih kayak tujuannya itu, apakah ada satu doang atau dia bercabang-cabang gitu? Tahu nggak sih yang kayak aku pengen menjadi membuat semacam film gitu loh, ada skripnya gitu. Kayak itu kayak mana sih tujuannya? Kalau kami belajar dari sastra Indonesia, itu bisa dibagi 3. Oh, 3. Dari bahasa, itu ada fokus dalam belajar bahasanya. Yang kedua itu sastra. Ya. Kayak puisi, kayak abang bilang puisi, pantun, novel, itu. Terus yang ketiga itu jurnalistik. Oh, jurnalistik. Jurnalistik itu kayak yang kayak pembawa berita gitu. Penyiar gitu Bang, broadcasting gitu. Broadcasting. Bahkan kayak gini, podcast kayak gini juga kami pernah gitu sebenarnya. Jadi tamu sebagai juga belajar juga ya. Belajar juga. Terus kalian kan semester 7 nih, udah ada judul nggak? Itu lagi sekarang nih Bang. Itu yang pikirin ya. Pikirkan gitu. Semoga tahun ini udah ACC judul. Minimal Judul aja gitu. Judul aja. Hadiah akhir tahun. Tapi kalian nih apa ya? Ada berkeinginan nggak jadi? Biasanya kan di Unime kita tahu lah ya, tamat tuh sebagai jadi guru ya kan. Kalau kalian nih tujuannya selain guru ada nggak? Atau memang nggak mau jadi guru atau pengen jadi guru? Untuk saat ini pengen jadi guru aja. Kenapa? Coba. Karena kalau kami tengok dari jurusan kami Bang, kayak bisa lah jadi penyiar, penerjemah. Dan bagian itu kami belum masuk ke bagian itu Bang, kayak kurang paham. Jadi kami pahamnya kayak ke bagian guru aja Bang, karena udah pernah kami alami waktu KKN kemarin. Oh, KKN. Udah KKN kan? Udah, karena KKN itu kami laksanain waktu semester 6 gitu. Semester 6. Akhir. Jadi kami udah KKN. Dan dapat cinlok nggak situ? Enggak ada Bang. Enggak ada. Hanya di TikTok gitu. Oh, di TikTok kayak. Iya kan? Ya gimana lagi ya kan? Cinlok itu kayak pacar kalian yang udah 3 tahun nih masih akan kalah KKN yang 40 hari gitu. Benar. Oke guys. Kita apa ya kita bahas ya tentang masa depan lah ya. Aku penasaran sama Bang ini lah. Oh, Aku sebenarnya gimana awalnya bisa tertuju pikirannya untuk jadi pemanah gitu loh. Kok bisa gitu? Oh iya. Apa ada bakat dulu waktu kecil atau mungkin orang tuanya tahu kayak mendaftarkan gitu. Oh iya, coba Bang. Atau itu keinginan? Ini Bang, ini cewek nanti ini nanya nih Bang nih. Itu berawal dari sebenarnya keinginan bentar aja sih Bang. Soalnya kan dari waktu SD tiap balik ke rumah ada aja yang nengok, ada orang yang nembak. Jadi kepengen dalam pikiran itu kepengen gimana sih cara nembak memanah ini. Jadi awalnya cuma mencoba aja lah. Kepo gitu lah ya. Kepo ya. Pernah coba-coba rupanya lama-lama semakin rupanya mudah kok memanah ini. Jadi berlatih lah lebih tepatnya. Berlatih dan hingga lama-lama dari udah lumayan lama lah dari sampai sekarang untuk berlatih ini terus menerus. Jadi alhamdulillah dari yang berawal dari hobi hingga menjadi suatu kegiatan lah bisa dibilang, hingga bisa jadikan saya masuk ke dalam koning ini. Oh, berarti awalnya dari kepo berujung prestasi ya. Berarti abang ini kayak abang pengen jadi hobi menjadi, biasanya kan banyak tuh orangnya kayak
hobi menjadi pekerjaan job utama nggak sih? Pengen kayak gitu nggak sih? Atau Saya sih nggak pala pengen macam gitu kali. Jadi masih tetap fokus juga sama pendidikan juga pendidikan sih. juga ya? Berarti jadi atlet panah itu nggak jadi apa ya? Apa ya bilangnya kayak satu-satunya tujuan abang gitu kan? Maksudnya, Oh, enggak. Jadi nggak prioritas gitu ya? Betul sekali. Oke. Setelah pon kan udah selesai. Abang ada kegiatan lagi nggak? Misalnya pengen next level lagi nggak tuh selain pon ini? Sebenarnya untuk habis PON ini saya mau pindah divisi lah bisa dibilang. Pindah divisi. Oke. Iya, soalnya kan kita mau pindah supaya kalau di divisi nasional ini tidak ada bisa sampai ke internasional. Oh, gitu. Nah, jadi wajib pindah dulu ke divisi recurve. Recurve yang mirip lah seperti standar seperti nasional unsurnya. Jadi kalau mau untuk melanjutkannya ini saya inginnya itu ke ajang yang bentar lagi ya, itu Popnas kalau nggak salah. Popnas. Kan olahraga pelajar nasional. nanti Ibunya minta nih doanya ya. pasti dong. Oke lah, berarti kayak ada sebenarnya atlet tuh ada ini nggak sih bang? Kayak atlet tuh yang sebagai reguler, yang maksudnya yang masih belajar yang apa medium apa yang paling tinggi itu ada nggak sih atlet tahap-tahapnya bang? Kalau tahap-tahapnya pasti ada lah, dari yang pemula yang masih belajar memakai busur-busur kecil hingga nanti di akhir-akhir nanti dia memakai busur seperti recurve sama kompon. Mulai dari awal lah, dari yang kecil-kecil dulu. Yang baru pembentukan fisiknya dulu lah. Fisiknya dulu ya bang. Boleh kok. Tapi kan apa ya kayak perbedaannya yang ku tahu nih ya bang. Kayak misalnya dari atlet ini, contoh kayak bola. Bola kan kita harus sudah modal nih misalnya kan. Modalnya bukan secara, maksudnya bukan skill. Ada juga yang kayak non skill ya, misalnya secara materi atau apa gitu. Itu berpengaruh nggak sih bang? Misalnya kayak instrumennya itu yang lebih bagus atau yang lebih biasa, yang standar gitu. Itu berpengaruh nggak sih bang? Kalau dari alatnya itu ya, itu berpengaruh juga sih bang. Tetapi terkadang pun ada juga orang yang alatnya itu nggak pala bagus, tapi bisa mengalahkan alat-alat yang bagus. Itu tergantung dari skill orangnya itu dalam memakai alat dia. Gitu ya bang ya? Iya. Gila berarti ya. Berarti nggak berpengaruh juga dengan instrumennya berarti ya? Iya. Ada lagi nggak dari tanya nggak nih? Aku lagi mikir. Ya, ini aku lagi bingung gitu kayak tadi nasional apa sih? Internasional. Enggak yang Popnas. recurve itu sama sih lagi? Kompon. Kompon itu dari awal yang paling tinggi atau yang paling susah itu apa sih? Yang paling susah itu di kedua ya, di recurve sama di kompon. Itu yang paling susah. Cara membedakan yang dua itu gitu loh maksudnya. Kalau di kompon itu busurnya itu kecil dia kak. Kalau nggak salah itu bisa dibilang dari lutut ke kepala besarnya. Dokter juga ya? Iya. Tapi kalau juga gue perhatikan dari lutut ke kepala. Membayangkan besarnya busur itu loh. Maksudnya dari lutut sampai kepala itu tergantung orangnya atau tergantung orangnya juga kak. Dia kurang tahu juga sih kalau kompon ini. Soalnya kan kita ini kan pindahnya mau ke recurve kak. Kalau di recurve itu dia itu ada ukurannya sesuai tinggi badan. Jadi busurnya itu disesuaikan tinggi badannya. Busur itu biasanya itu melebihi dari tinggi badan orangnya. Melebihi. Iya. Kalau aku kan tinggi nih. Coba tinggi berdiri dulu. Kayak mana nih? Kayak mana nih kalau bisa nih? Masa segini? Gak bisa lah diangkat. Masih bisa kalau diangkat. Soalnya kalau dia
busur ini kalau dia lebih pendek daripada orangnya, itu tarikannya pasti lebih panjang. Jadi lebih besar kemungkinan retak atau nggak patah Oh, yang alatnya. jadi kalau lebih besar tarikannya mungkin Kalau kecil. lebih kecil. Jadi lebih eh, minim lah untuk kerusakannya. Nanti kapan-kapan aja lah pemanah nih bang. Tapi mataku lagi minus pula nih bang. Apa-apa kayak gini pun bisa jatuh nanti ya kan. Kalau soal itu bang, pemanah pun ada juga yang pakai kacamata bang. Ada. Nggak harus yang Nggak harus. terabun itu. Nggak. Nggak ya. Jadi nggak meski dia pakai kacamata masih bisa gitu ya. Masih. Bisa. Aku pikir harus matanya normal gitu. Matanya normal Nggak. ya. Biar fokus gitu kan. Nah, Pula waktu kecil nggak makan ini pula ya kan. Kayak gini lah hasilnya ya kan. Jangan ditiru ya adik-adik. Ya hitam mata Niren ya. Kita dari tadi asik ngomong ya kan, bercakap-cakap, bibir udah berkering ya kan. Tenggorokan udah kering kali nih kayak gurun pasir di Sahara ya kan. Kayaknya kita butuh makanan nih yang enak-enak dulu ya, snack-snack nih ya. Kita panggil dulu ya, Kak Purnomo. Ayo dong, mana nih? Mana lama kali. Sorry ya guys, kalau agak lama itu berarti dia lagi buat snack yang bagus nih. Ya kan? Persiapkan. Wih, jatuh tadi bang. Alamak. Oke lah, sambil menunggu ya. Abang lah dulu nih. Abang ini pengen setelah tamat SMA ini apa rencananya ke depannya? untuk rencana habis tamat SMA ini masih lanjut ke kuliah sih bang. Kuliah. Kuliah. Kuliah apa tuh? Di apa rencananya di ilmu apa namanya nuklir. Wah, ngerti. Rasa Maaf ini bang, ini nuklir apa dulu tuh bang? Apakah penerus selanjutnya kita nggak tahu gitu. Oke, ada kakak ini dulu Pak ya, Kak Purnomo, masuk dong. Wih, dapat nih soal kita guys, dapat sausnya lagi pakai komplit ya kan? Oke, kita lanjut lagi nih. Ini agak serem sebenarnya. Ini nuklir apa bang? Maksudnya nuklir untuk yang emang betul yang untuk ke sana atau yang lainnya gitu? Oh, salah bang. Maksudnya untuk kemungkinannya itu palingan untuk keseharian. Oh, keseharian itu kok contohnya kayak pembangkit listrik nuklir gitu. Ya, Nah, benar lebih betul. untuk apa sih sebenarnya? Gimana bilang ya? Kayak Lebih ke teknik atau gimana? enggak, Ini kayaknya lebih ke arah teknik sih. Iya kan? teknik. Ngeri juga cita-cita ya guys, besar juga nih. Nah, kenapa harus nuklir, Bang? Sebenarnya sih kalau soal itunya kepengen aja sih bang. Soalnya kan Kepengennya nih dari hobi. Nanti kayak tadi Tadi Bang, itu kan pandangan berawal dari hobi bisa jadi Oh iya, investasi gitu. Oh, kira sih Bang, sorry Bang, potong tadi. soalnya kan dari nilai juga sih bang. Lumayan juga di kimia sama di fisik, di matematika. Oh, karena tadi abang ngambil ini ya kayak karena IPA tadi. Ya. Berarti ngeri juga lah abang nih matematikanya, rumus-rumus. Ampun lah puy. Apa sih kan? Gak gitu kali ya bang ya. Kita jangan ini kali lah bang. Apa Jangan formal ya, kita asik-asik aja. Namanya juga ngobrol asik ya kan, ngobrol asik kan maksudnya ya. Sorry kalau agak garing ya. Tuh makan lah dulu bang ya kan, makan kak. Makan lah. Kita mau makan. Makan. Ayo makan weh. Bibir kalian masih ini, masih nggak keren atau gimana nih? Makan lah. Sambil ini ibaratnya biarin aja orang nonton gitu ya, nonton sambil makan, sambil minum gitu loh. nanti nggak sopan makan. Loh, ini kan bukan untuk acara yang sama. Jadi beda sama acara yang sebelah. Nyindir Mbak. Kayak ya di atasnya itulah. Kita SPD guys, SPD. Optimis ya bang. Lah, walaupun cara itunya beda lagi emang. Oh, lanjut lagi bang. Berarti kayak jago lah berarti masalah kimia gitu, paham lah berarti ya.
Kayak Kalau dibilang kan paham-paham kali nggak gitu gitu kali lah. Tapi bisa lah gitu. Masih bisa. bisa lah, masih paham dikit lah. Berarti bukan secara ilmuannya atau memang secara tekniknya membahas zat gitu atau nuklir kan kayak gitu-gitu tuh pakai Iya, biasa ada atom. ya bahas-bahas tentang atom juga. Berarti abang hafal unsur periodik. Nah, unsur periodik itu, Bang. Cara itu Nah, itu yang paling susah, Tam. pernah sekali ngapalnya aja. Tapi Sekarang udah kalian lupa-lupa gitu ya? lupa-lupa dikit lah. Berarti tujuannya misalnya ke arah kampusnya itu di mana itu, Bang? Biasanya kan Kalau nggak tahu teknik atom di nuklir, mana gitu. kalau nggak salah itu ada di UGM kalau nggak salah. UGM. Oh, mak, Semangat, ngeri Pak. kali ya UGM Universitas Gajah Mada. Ngeri. Kita agak ngeri juga di situ, Bro. Tapi Berarti jangan jadi pesimis, harus optimis. iya. Kayak kakak-kakak ini selalu optimis walaupun mukanya tidak optimis, guys. Tak lagi ini siap ini acara yang pula, weh. Oke, Bang. Berarti setelah itu memang pengen berencana berarti untuk memanfaatkan publik gitu ya, secara publik gitu ya, pengen manfaat secara orang-orang. Untuk orang-orang. Iya, berarti ya. Selain itu ada lagi nggak, Bang? Memang Hanya itu aja hanya yang itu aja kah? Ada yang lain kah? Kalau dari kalau panahannya itu palingan cuma ngikut-ngikut aja sih Bang. Kalau ada kesenggangan waktu bisa lah untuk latihan-latihan lagi. Berarti nggak fokus lagi. Nggak bisa, kalaupun nanti pas kuliah nggak bisa jadi terlalu fokus juga di sana. Berarti lagi mementingkan kuliah. Iya, Pendidikan lah ya dulu tak. Tapi kan bisa juga diseling-selingin, Bang. bisa. Kalau itu bisa. Iya kan? Apalagi kalaupun nanti udah macam ada pertandingan seperti PON nanti, itu palingan kalaupun bisa masuk lagi untuk ikut PON ini, terpaksa juga sih jadinya nanti kuliah pun nanti diundur lagi, digantilah macam gitu. Cuti gitu lah ya. Cuti. Berarti kayak abang pengennya tuh ya udah sampai kelar dulu lah ya. Misalnya kalau ke pendidikan ya kelar dulu, baru kalau udah kelar baru mau kemana pun kita bebas gitu lah ya, Bang. Iya. Beda kan sama prinsip ya, guys. Oke lah, buat kan tadi abang nih kita tanya dulu kakak-kakak cantik kita nih ya kan dari Unamed, sorry Unimed. Oke, dari Unimed nih. Kalau kalian apa nih? Kan kalian udah mau tamat nih sebenarnya nih. Apa kamu ikuti jejak Saku ya kan? Oh yang mau ke 8 ke atasnya kali itu. Kalian ada nggak mungkin rencana setelah tamat tuh mau kemana gitu? Ya tujuannya ya mau mencari kerja. Kerja. Kan ada jelas ya. Tinggal cari kerja. Pada cari kerja. Berarti Cari-cari pengalaman. cari kerja yang penting dapat earning dulu guys gitu ya. Apapun itu. Masa kayak gitu aja? Gak sekali. Gak main. Ya sesuai passion kita lah. Kalau aku pribadi pengen jadi guru. Oh, guru. Ya. Selain guru. Pengen jadi jurnalis. Kali we. Dia mau ikuti jejak Kadopa digital ini, pengen jadi jurnalis dia. Oke. Yang kedua. Ada lagi nggak? Cuma itu aja. Harus banyak lah. Gak mungkin kan cuma 3 tok itu aja. Pasti harus banyak lagi lah. Atau pengen kan jadi tata boga masa-masa. Udah lari lah dari ini. Oh, udah lari ya. Nggak ada konsep, Bang. Gak ini sebelahmu nih tinggi kali ini gak jadi istri gak? Ada nggak mungkin kau cita-cita kan gitu? Istri pegawai. Jelas. Gak mau ribet ya kan langsung yang istri pegawai kan, oke. Artis lah. Enggak pegawai, pejabat. Oh, ngeri ya. Langsung to the point dia jadi ibu negara ntar lagi nih guys. Pejabat dulu baru nanti negara. Ibu provinsi maksudnya. Ayo itu malah apa nih? Sebenarnya cita-citanya ya jadi guru sih sebenarnya. Passionnya mau ke sana. Ya jadi PNS dan jadi mantu idaman. Jadi orang kaya itu aja sih. Oh, intinya pengen jadi orang kaya? Iya. Nggak mungkin juga harus jadi PNS juga jadi kaya. Kan ada juga jadi pengusaha juga. Enggak, kan aku bilang kayak kan bilang jadi penantu idaman. Kan zaman sekarang kan menantu idaman itu harus PNS. Jadi kalau misalnya
apa sih namanya, mertuamu jahat kayak mana? Janganlah cari mertua yang ini. Iya. Tapi kan jabatannya biasanya jabatannya tinggi gitu, kayak mana? Kok jadi bahas mertua? Jadi kita bahas cita-cita. Oh, cita-cita, sorry, kepanjangan tadi ya kan. Dan itu Pokoknya- ada nggak? Pokoknya kalau jadi guru, pengennya sih sebenarnya mau jadi guru. Kalau enggak nanti palingan di jurnalis lah. Jurnalis juga. Iya. Kompak lah Tapi ya. yang nulis berita aja, jangan kayak gini ngomong di depan kamera. Ya, Itu agak susah. jadi Gitu. anti sosial. Bukan anti sosial, cuman belum pede aja. Oh, belum pede. Hashtag belum pede. Gitu ya. Hashtag belum pede. Ya, oke. Ini yang Blackpink ini apa nih? Hah? Sama aja Bang, mau gurunya. Ya, lu ini kompak apa itu? Kan tadi sejak awal kan udah bilang tidak terpisahkan. Oh, ngeri kali ya. Tidak Tidak terpisahkan. terpisahkan. Jadi kalau misalnya nanti orang ini kalau udah berkeluarga pokoknya tetap. Santai banget rencana kami Bang. Oh, gitu ya. Ngeri juga kan ya. Udah kayak cabang-cabang apa namanya itu yang cabang PU gitu lah ya. PU tahu kan? Kayak pinjaman. Kayak gitu. Itu organisasi maksudnya. Nah, ini dari panjang ngomong lebar nih. Iya. Aku pengen tahu nih. Kalian ini abang lah dulu. Abang tinggal di mana nih, Bang? Tadi kita pada siapa nih tadi pertanyaan? Tinggal di mana? Udah nyampe ke cita-cita tapi ke tempat tinggalnya belum tahu. Kalau abang tinggal di mana nih, Bang? Di Jalan Kemuning Baru, Bang. Oh, Kuningan. Berarti di Medan ini pastinya ya? Masih di Medan. Oh, Medan. Kalau ini kalian nih 3 bidadari. Pancing Bang. Pancing lah. Ngekos, kami ngekosnya kan di Medan. Janganlah menghinakan pancing itu. Itu kamu saudara kamu juga itu. itu Pancing Bang. Pancing lah, Bang. Pancing Bang. Kan biasanya anak Unimed kan ngekosnya di pancing. Oh, gitu ya. Kalau Deket gitu. berarti kalian anak kos berarti ya? Ya, anak kos. Oh, udah kalian susah, udah ngerasakan ya serata ya. Makan pakai garam, pakai kecap, pakai kerupuk, ya, pakai komplit tuh namanya. Iya. Nggak, puji Tuhan belum. Puji Tuhan ya. Udah pakai puji Tuhan berarti belum ya? Masih bersyukur kan hari ini ya? Bersyukur kali. Karena pengalaman orang makan pakai garam dan kami belum merasakan. Dan semoga sampai lulus jangan merasakan. Amin kan. Oke lah. Berarti tempat asal kalian di mana Nay, selain pancing? Maksudnya asal kalian aslinya besarnya gitu loh. Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Mak, jauh banget itu berapa jam tuh dari Medan nih? 7 lah. 7. Mak, 7 ya. 6 gitu aja lah. 7 6. Berarti kalau misalnya nih, berarti kalian merantau nih. Ya, kan? Ada juga merantau lah di Medan, Medan. asli ya kan. Nah, pesan orang tua buat kalian ini apa sih? Pesan orang tua dari Mama, dari Papa. kampung lah ya memberangkatkan. ya orang Batak ya kau nakal-nakal kali kau yang mencocok kau nanti sekolah kau betul gitu kan. Iya. Ya. Fokus Kalau- ke tujuan inilah. Iya, Tujuan kita ke sini. itu kan contohnya contohnya sebenarnya. Nah, Oh, gitu Bang. Sedikitnya juga dari kampung Bang. Dihalusin. pokok nanti ya kan. Jangan bandel-bandel kau di sana gitu ya. Nggak mungkin sama anak cewek di gitu kan. Juga sih. Dan gitu ya anak Sony dapur. Kalau abang lah apa nih pesan orang tua nih kepada abang tuh kayak mana sih? Palingan sih kalau itu belajar aja sih, Bang. Pesannya belajar aja dengan giat. Dan jangan pada pedulikan apa yang dikatakan orang aja. Oh, yes. Itu penting sih. Banyak orang bilang ngomong kita dari sini itu kayak mana sih orangnya tuh? Pulang malam, suka kali begadang ya kan? Tak kemana ini anak kayak gitu ya? Nggak usah dipedulikan lah ya. Padahal nggak tahu deh kayak mana ya kan? Padahal kalau dibicarakan kayak gitu, ya, paling di sini ya tuh paling nonton yang ngedit gitu kan ya. Paling itu aja. Ada lagi nggak bang? Sebenarnya banyak sih, Bang, kalau yang itu. Tapi yang paling teringat cuma yang itu aja, yang paling sering. Sering diingatkan. masih diingatkan. Itu aja bang. Ada lagi nggak? Lu- Tolong bang kasih panjang lagi bang gitu loh. Jadi aku berpikir. Nanya. Ini lah Bang. Baca kan lalu. Oh iya. Kami Tadi kayak gitu nih orang yang tadi bertanya, ya kan?
tinggal di mana kalian? Pancing katanya gitu. Lebih jelas lagi tuh. Nggak, nanti kalau kami kasih alamat lengkap, nanti abang mampir gimana? Takut juga orang ini. Iya, takut juga nggak Nggak kayak muka-muka abang di depan dia ya kan. Kalau inilah kakak-kakak ini kita, kakak-kakak cantik ini, apa nih pesan orang tuanya nih? Kalau di Tapanuli Utara coba pakai logatnya gitu gimana Bang? Pakai logat, pakai bahasa Bataknya kayak mana tuh biasanya? Nanti diterjemahkan di sini guys. Nah, bagi yang tahu. ya bagi yang tahu coba. Bejan. Tahu nggak? Kalian kalau ini sebenarnya anak magang sebenarnya di Kandopa Digital nih ya kan. Orang awak lagi ngedit, nampak orang ini bahasa Batak gitu ya. Ngomong apa orang ini kan? Kemudian sekali ngomong Batak bilang bahasa Indonesianya please gitu ya. Nah, atau Nah, kan aku juga Batak. ya aku kan Batak Dalim. Batak. Sebenarnya itu salah loh. Kenapa pula gitu? Banyak yang meneliti kalau kita harus apa ya, Bahasa daerah. bahasa daerah kita. Oh, Itu banyak loh diteliti bang. gitu. Iya. Mah lagi weh. Aku Tapi diajak ayo kau ikut pesta kau nggak mau aku mending aku di rumah main Mobile Legend gitu loh. introvert ya. Nggak pede aku. Tapi nanti nggak usah jauh aja ke situ. Aku nanya kalian lepas kenapa gitu loh. Ya pas sekolah kita ya, ya seperti ya kayak tadi fokus ke tujuan kita. Kita mau kan kesini tujuannya mau menjenjang fokus kepada pendidikan. Jadi kita fokusnya ke situ. Terus kalau pacaran Oh, dikasih ya kalian pacaran? Enggak lah bang. sebenarnya enggak. Sebenarnya Kami enggak. enggak. Gimana lah? Hati berkata. Berkata bang. Oh. Tapi kalian nggak bandel-bandel kan? Kalian jangan pacaran kau ya di sana ya. Tapi tetap kalian pacaran. Kayak gitu nggak? Tapi selagi positif nggak apa-apa sih. Oh. Pasti. Saya tanya pacaran, Tapi tapi kita pacaran. karena pacaran sebagai penyemangat bang. Kayak apalagi Mudah pas sekali. lagi mau nyusun skripsi. Ibu itu penyemangat bang. Awas jatuh. Mak jatuh ya 2 kali ya. Ketiga kali dapat piring Berarti ya. kalau abang kan belum selesai skripsi, Iya. mungkin karena belum ada pacar. Iya. Hanya bang pacaran. Sama gak mungkin aku di sini cerpen lagi ya kan buat tanggal 6 tanggal 13 itu gak mungkin aku ceritakan itu ya kan. Dapat piring ambil piring dulu. Jatuh ya. Oke lah. Itu aja, jangan pacaran gitu-gitu. Kayaknya Pilih kalau berteman. Iya. Tapi Jangan terlalu ngikut lah gitu kayak ngikut sama pergaulan sekarang itu. Apalagi Medan keras. asli keras sekali ya. Ya apalagi jangan keluar malam. Apalagi sini kan takut begal. Iya, begal. Apalagi ya, Yang udah percaya media sosial gitu loh bang. Itu aja. jangan ikut-ikut sih, ikut-ikut tawuran. Jangan boros. Jangan boros. Selalulah berhemat. Oma ada ini. Itu adalah pesan anak Lihat dulu kos. guys. Ya. Makasih ya. Kapan-kapan datang lagi bang. Oke lah kalau kayak gitu. Apa lagi tadi kan gara-gara abang ini tadi kan ditanya aku mau nanya apa ini jadinya. Kalau kalian lah biasanya kan sekarang kan generasi kan Gen Z. Gen Z. Abang tahun berapa coba? 2008. Kelahiran 2008. 2008 masih generasi apa ya? Gen Z. Gen Masih Z. Gen Z ya masih ya? Gen Z. Masih Gen Z ya? Yes. Mungkin oh iya yang 13 tuh baru tuh Gen Alpha ya. Iya. Alpha. Nggak tahu ya kalau 13 tuh nggak tahu lah aku. Pokoknya kehidupan abang kayak mana sih bang? Kalau aku biasanya ya karena kan udah gede ini ya. Udah gede kali nih walaupun badannya kecil kali kayak ini kayak kurcaci ya kan. Tapi ya memang ya aku pulangnya paling lama aja 1 baru balik ya kan. Atau apa ya kan. Kalau abang ini kegiatan abang di lingkungan tuh kayak mana? Di lingkungan. Iya, kayak misalnya nih di rumah nih kayak mana sih sama kawan-kawan tetangga atau apa? Ada tempat tongkrongan lagi nggak gitu? Kalau tempat tongkrongan sih jarang sih bang. Hampir kayaknya nggak ada di apa namanya di sekitar situ ya bang. Lebih ke arah kalau mau ini palingan di sekolah sih bang. Di sekolah. Di sekolah, Berarti di situ lah yang lebih berekspresi di sekolah berarti ya. iya. Berarti banyak kali eksklusif berarti ya. Bukan karena ekskulnya sih bang, karena kawan-kawannya ya sih bang. Oh, kawan-kawannya. Iya, yang jarang lama-lama balik, itulah Namanya macam anak sekolah. bermain-main. Bisa suka lama balik berarti ya. Kalau itu kok bisa lompat pagar lah gitu. Yang penting pulang ya kan.
Oke. Kalau kalian ada nggak Apa? kegiatannya di kampus nggak? Atau di luar gitu kegiatannya? Nggak ada? Nggak ada Sampai nih. rumah tidur nonton drakor udah selesai gitu ya? Ya, sih. Hah? Ikut organisasi. Organisasi. kampus dan di luar kampus gitu. Ya kalau ya anak kampus biasa guys. Kalau organisasi itu tujuannya bukan itu sebenarnya. Cari pacar Iya. memang. Nah, UTTA ya jadi tahu-tahu aja. Enggak selalu, cuma melatih diri aja biar lebih Memperbanyak bisa, relasi. Banyak relasi. Oke. nanti kan kalau nggak ada apa ya, Apa? nggak ngikut-ngikut kayak gitu kan, kita kenalnya gini aja gitu, teman sekelas aja kan. Tapi kan kalau di organisasi itu kan udah dari fakultas lain, apa jadi kita lebih banyak kenal orang sebenarnya. Oh ya. Berbanyak Kalau Melatih diri juga. kayak gitu. Kalau aku kan generasi paling tua di antara kalian ini. Udah kayak generasi beda kata kita guys. Kalian ini kan kalau generasi Gen Z ini kan banyak yang ya ikut FOMO atau apa ya kan. Atau ya biasalah kalau lagi viral dikit kalian Langsung ikut. ikutin. Nah, kalau kalian itu gimana sih ngikutin tren nggak? Kalau abang? Tren-tren itu nggak palain kali ya, paling ikut-ikut kali. Nggak terlalu ngikut kali ya? Nggak paham. Tapi dia ganteng, main panah lagi, suka nembak-nembak ya kan. Tembak mangga, tapel tas gitu ya. Atau Bisa FYP. bisa FYP kita itu jadi Uang. abang ini. Gue Uang. pikirin uang dari kau lah. Gak mau dulu, sosial dulu, cari orang tuh tahu di siapa diri kita. Kamu nggak mau pengen kayak gitu kan? Kalau gitu nggak pala kali lah. Oh nggak pala kali. Berarti kayak udah memang secara profesional, memang aku fokusnya ya udah jadi artis secara profesional aja. Gak mau kayak sosial media gitu. Ya nggak mau pala kelepas kali lah. Tapi kan bagus juga loh bang, kayak gitu kan. Jadi abang orang tuh tahu dulu, abang itu siapa sih gitu. Kayak contohnya kan kayak banyak artis sekarang itu kan. Kalau misalnya ahli matematika tuh kan ada tuh yang artisnya yang Ya ada Jody Polly. contohnya kayak gitu ya kan. Ya. Nah ini tahu siapa sih dirinya, abang ngomong kayak gitu kan. Lebih tepatnya sih bukan karena nggak bisa ngikuti sih bang, karena apa namanya di pembelajaran aja sih bang. Soalnya kan dari sewaktu pon mulai itu kan udah mulai jarang masuk sekolah nih bang. Jadi sewaktu di tempat latihan itu berlatih terus. Jadi berlatih terus ya. sekolah itu ya ketinggal. Makanya inilah setelah pon itu ngejar ketertinggalan itulah bang. Ngejar ketinggalan itu ya. Tapi kalau di pon itu waktu itu banyak teman nggak? Maksudnya teman baru? Atau Oh banyak lah bang. banyak ya. Panahan pasti banyak. Kan? Dapat nggak? Gitu. Oh enggak. Enggak dulu. Aku lihat di TikTok FYP-nya gitu-gitu aja isinya gitu ya kan. Oh mak ngeri juga pon ini ya gitu loh. Pengen ikut jadi apa nih ya gitu loh. Nyari jadi kelereng aja bisa nggak gitu loh. Gak lucu sebenarnya kan. Paksa lucu aja sebenarnya. Oh gitu berarti pengennya terkenal nih secara prestasi aja gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Bukan cari sensasi gitu. Wih. Lebih ke positifnya. Kalian kayak mana coba? Apakah memang nggak mau ke bahasa Indonesia? Ada nggak bahasa Indonesia ini yang bisa kalian bantu secara edukasi atau pengen apa gitu, secara informasi? Ada nggak kalian pengen tahu secara hobi kalian? Kayak abang ini tadi kan, kayak mikir kalian. Karena Enggak ngerti. Kurang Nggak ngerti. ngerti sama pertanyaan aku. Iya, Maksudnya kayak abang ini, aku tanya lo, apakah abang ini mau buat konten kah atau apa gitu loh? Ketawa nggak ngerti. Buat kalian lah, gimana? Apakah kalian nggak mau jadi artis TikTok lah atau joget pargoy lah, apalah gitu, nggak mau lah gitu. enggak bang. Nggak Enggak mau. sih, Bang. Tapi bagus loh, kayak kalian memperkenalkan diri, bahasa itu apa, bunga itu apa gitu loh, mawar itu apa gitu, ayam itu apa gitu. Kami lebih ke kalau mau ini ya membuat novel. Oh, membuat novel. Lebih Ke drama aja bang. Ini hidup ini penuh drama bang. Kan suka dramanya aja bang. Ketahuan nonton televisi sebelah guys, ya kan? Tiap sore-sorenya gue cerita aja. Ya kan? Oh, berarti kalian maunya biasa-biasa aja lah ya. Maunya kalian secara apa sih namanya, ide kreatif kalian itu aja kalian prestasi gitu ya. Kayak- Misalnya buat novel itu, novel terkenal ya udah gitu aja gitu. Sebenarnya ngomong apa aku sebenarnya nggak tahu gue. Mikir aku sebenarnya ini. Kayak aku mikirin dulu, sumpah. Oke lah.
lagi kita kan udah lama juga kita podcast ini ya. Ini dua pertanyaan lagi lah ya buat kalian ini. Masa depan tuh apa sih buat kalian nih, bagi kalian nih? Sedepan. Masa depan. Kalau abang dulu lah. Masa depan itu ya, Bang? Masa depan itu macam yang mau kita laluin lah. Untuk menghadapi masa depan itu kan kita harus menyediakan segala yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang nanti akan kita laksanakan di masa depan itu. Contohnya macam dari panahan ini aja lah. Itu kan untuk supaya bisa jenjangnya lebih tinggi, supaya masa depan pun lebih dapat mengetahui lah mau ke arah mana jadinya kita untuk melaksanakannya itu. Dari situlah supaya saya bisa ikut masuk ke jenjang yang lebih tinggi itu, makanya berubah saja ke divisi yang lebih tinggi lagi. Berarti kayak abang ini pengennya tuh harus banyak persiapan yang harus disiapkan untuk masa depan tuh ya. Iya. Tapi abang nggak mau fokus yang satu itu aja, harus banyak deh. Ya bagus sih. Kalau kalian nih persiapan masa depan kalian apa? Cuma udah tamat dah, tamat gitu kan? Atau kemana lagi nih? Kalau kalian nih? Mengasah fashion kita sih. Oh fashion. Mau jadi apa kalian nih? Desainer atau mana? Tadi kan udah dibilang jurnalis. Oh lah, Bang. jurnalis. Lah bang kita nih. Oke, sorry lah bos, nggak tahu tuh bos, oke lah. Oh tadi apa gimana tadi? Hah? Gimana tadi? Dia mau jadi jurnalis. Mengasah fashion kita, tergantung kita. Kalau aku pribadi mau jadi guru sama jurnalis. Gitu. Tuh aja, maksudnya kayak persiapannya apa, kayak misalnya persiapan jadi SS, misalnya jadi PNS gitu loh, kan ada persiapannya tuh, misalnya mau belajar kalau pakai abang ini tadi kan harus banyak persiapan. Masa ya pengen jadi apa, jadi guru memang kayak nggak ada nggak persiapan ke masa depan gitu loh. Persiapannya lebih ke belajar, cari pengalaman. Kayak di sini juga kan magang di sini sebenarnya dapat pengalaman. Pengalaman. Merasa kepercayaan diri, mental, terutama juga fisik. Kayak gitu. Ini saya pokoknya Tetap optimis. Cita-cita sudah menanti di depan bang. tetaplah optimis. Aku kayak datangnya tetaplah optimis ya. Gitu loh bang. Pokoknya apa yang kita rencanakan hari ini bakalan berbuah di masa depan. Pokoknya apa yang kita harapkan di masa depan ya kita harus persiapkan hari ini gitu. Kalau satu lagi nih, ya kan, satu lagi. Kalau harapan orang tua kalian apa nih sebenarnya? Apakah harapan orang tua kalian, aku pengen kok jadi guru lah gitu. Ada kayak gitu nggak kalian sih? Banyak Harapannya simpel aja, cuman kayak mau jadi Tapi satu-satu dulu nih ya, jangan ini. Kalau abang lah dulu harapannya, harapan orang tua abang itu apa? Harapan orang tua ya pastinya itu bisa masuk ke PNS kalau orang tua. Oh, cita-cita. simpel itu ya. Standar sekali guys ya. Kalau Oke. kalau yang panahannya ya lebih supaya bisa menang sih di ajang-ajang yang lebih tinggi dari PON ini. Dari juara dapat medali apa? Alhamdulillah dapat medali perak di PON. Perak ya. Ya. Ngeri juga tuh bro. Yang panah yang dapat perak ya kan, udah paten itu, ya kan. Tepuk tangan. Oke, buat kalian harapan orang tuanya apa nih? Kalau aku ya, harapan yang orang tua minta untuk hari ini, untuk sekarang, ada hari ini ya. Sekarang, beda lagi ceritanya. untuk sekarang ya pengennya lulus tepat waktu aja sih. Kok ngaku atau gimana nih? Tepat abang nih. Mungkin harapan orang tua bang juga kayak gitu kan. Iya sih. Coba lah tambah jenak kayak gitu ya kan. Kita jadi pengen cepat lulus, tepat waktu. Kalau boleh cepat ya. Oh, nggak ada kayak lebih spesifik lagi nggak kayak aku pengen kok jadi ini kayak aku PNS gitu. Kalau orang tua aku sendiri pengennya
Kalau kau pengen ini ya udah itu aja gitu. Nanti orang tua mendukung. Berarti kau pengen pinginin Iya, gitu lah iya. ya. Orang tua ngikut aja, kalian dukung support aja ya. Kalau saya ini jadi apa? Jadi ibu negara gitu ya. Jadi udah optimal aja, the max kali itu ya. Kita bisa. Tapi kalau kesampaian ya amin. Sampai amin ya. Kalau harapan orang tua aku pribadi ya sama sih sebenarnya, kayak untuk sekarang ini harus lulus tepat waktu. Kalau bisa cepat ya bagus gitu kan. Selain itu juga untuk secara spesifik kerjaannya itu sebenarnya nggak dipatokkan harus gini gitu. Tapi selagi positif dan apa ya, baik itu didukung gitu. Kalau itu memang ranahmu atau itu memang passionmu, ya udah itu tekunin gitu. Kalau memang selagi baik orang tua dukung. Untuk spesifik harus kerja harus PNS atau apa gitu enggak ya, berarti support juga berarti. Iya, support. Nih idol guru, K-pop Bang. Harus Blackpink guru, Bang. bisa gitu ya apa nih? Jadi idol ya. Iya, Bang. Eh, Harus guru Bang katanya. Oh, jadi guru. Sekarang mama juga guru, jadi aku harus guru katanya. Mama guru apa rupanya? Kepala sekolah di bos. Oh, tenggol dong katanya kan. Dokter, lah iya iyalah. Jadi kalau pasti kan ada nih kalau di kalian ini kan tahu lah ya. Kalau bahasanya kalau mama aku guru berarti aku di atas dari guru gitu ya. Iya, lebih dari orang tua. Ada nggak pengen kayak gitu? Katanya coba dulu kalau bisa S2 katanya Bang, biar lebih tinggi dari mama. Mama lanjut ya, betah kuliah deh ya. Sebenarnya nggak betah, tapi kan keinginan orang tuanya. Kalau kesampaian amin ya kan. Mau sampai mana tuh S2, S3, STLR ke mana nih? Udah dulu Bang calon suami. Kayaknya Oke lah buat pesan-pesan terakhir lah ya buat pesan-pesan ini. Kita kan udah mau closing sebenarnya ya. Pesan-pesan buat kita lah ya. Buat kita sendiri lah. Apa sih pesan-pesan kalian untuk kedepannya? Buat abang sendiri lah. Tetap berjuang sih walaupun macam yang tadi juga tetap berjuang, terus berusaha, jangan pedulikan apa yang dikatakan orang. Sama lebih giat aja sih Bang, serta pantang menyerah. Oke. Kalau ini kakak kita nih kan kayak dari tadi ya, semua acara abang habis nih ya. Baju kan dapat gitu lah. Kan? Gitu lah ya. Kayak warna biru-biru langit ke sana, nggak tahu lah ya. Ada apa? lawan Bang. Sengaja. Sengaja ya. Iya. Kenapa aku baru kepikiran sekarang gitu ya? Betul kalian ini. Tapi jangan lah, beda umur kalian guys. Cinta tidak memandang umur Bang. Oke. Ada pesan-pesannya apa lah nih? Intinya tetap semangat, belajar, tetap juga berdoa. Tetap ya. Iyalah. Jangan only one ya. Jesus Christ. Ngapain kita kerjain kalau nggak direstui Tuhan, nggak berjalan. Aja. Sorry guys. Oke, yang satunya lagi siapa nih? Pesannya sih harus optimis, terus jangan banyak ngeluh. Tetap dirimu sendiri ya. Jangan banyak ngeluh, terus jangan lama-lama nonton drakor gitu ya. Enggak. Sebenarnya nonton drakor itu nggak salah. Mungkin nggak salah. Nggak salah timingnya ya. Berarti pas lagi kerja gitu ya nonton. Kalau ini sebenarnya nyindir loh. Oke, kalau itu memang sebenarnya salah. Tapi kalau nonton drakor itu sebenarnya nggak salah, tapi timingnya mungkin salah. Ini ya. Ke situ ya, tetap tidak salah ya. Oke. Ya, tetap optimis, jangan banyak ngeluh, terus apa? tetap semangat dan berdoa sama kayak dia. Pokoknya jangan banyak ngeluh lah. Nanti kalau banyak ngeluh nanti makin pusing, makin stres dan nggak nyaman sama semuanya. Tiap hari itu harus senang aja, happy ya. Kalau ada pun yang bikin kesel, udah lupain hari ini, besok mulai lagi dengan semangat. Ini ibu kepala Ibu kepala sekolah apa pesannya tadi harap tetap semangat, Hmm. jangan mendengarkan perkataan orang, mungkin kau nggak cocok jadi kayak gitu Bang. Oh. Lebih tahu kan dari kita sendiri. Jangan kau menggurui lah gitu ya. Dan ingatlah orang tua, senyum orang tua nanti kita di hari depan. Berarti kalau senyum orang tua cemberut, kau cemberut juga berarti.
Nah, maksudnya kayak Gitu, Bang. bagi pencapaian kayak orang tua itu senang dengan pencapaian kita ini Halo, loh, Bang. Nanti waktu sudah kita lakukan, Bang, di atas nama Mengtaris Nomora, anak dari bapak ini kan dipanggil Bang Oh. IPK dengan segini. Ih, jangan lah. Itu Ini jantung anak gue, jangan gitu. kan itu harapan. Oke lah, cukuplah dari sini ya guys. Jadi itulah pesan-pesan orang ini. Kalau menurut kalian itu apa sih buat masa depan tuh ada persiapannya apa? Nah, jangan lupa di kolom komentar ini ya nanti ya di bawah nih. Dimana pun nggak tahu lah, aku nanti di atas di sini nggak tahu lah. Pokoknya isi aja pendapat kalian gimana, oke? Sampai jumpa di next video di Ngobras, ngobrol. Asik.